Ada di situ ditulis Kristen, Bang. Oke, baik. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Hah? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Ateis. Kristen. Di situ Yang ada berseru ditulis yang Kristen. Oke. Yang Di situ memanggil ada Yesus tulis Tuhan Kristen. siapa? Di situ Kristen. Yang bernubuat demi nama Yesus siapa? Kristen. Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Kristen. Nah, kalian ini pembuat kejahatan. Ini menurut Yesus. ada ditulis di situ Kristen, Bang. Oke, saya ulang. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Mana, Bang? Ya, Mana? ini. Mana tulisannya? Oh, ini saya baca ya. Pada Kristen, terakhir mana banyak orang Kristen? akan berseru kepadaku, Tuhan Mana Yesus, Kristen? Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Siapa itu? Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Setan keluar, iblis setan demi nama Yesus, iblis setan keluar, iblis keluar demi Yesus. Siapa itu? Kristen. Makanya Yesus bilang apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mana Makanya kalau tidak mau dibilang pembuat kejahatan, kamu Yesus bilang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, kehendak Bapakku ini apa? Silakan. Jam berapa ini? Ayo jawab. Berserak. Itu kan belum abang jawab. Ada di situ ditulis Kristen. Oke, saya tanya yang manggil Tuhan Yesus siapa? Kristen. Yang bernubuat dengan nama Yesus demi nama Yesus siapa? Kristen. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Kristen. Makanya Kristen, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Yesus yang ngomong. Bang. Abangku Apa saya? yang pintar. Iya, alhamdulillahirobbil alamin. Biasanya aku dibilang penyesat, Biasanya aku dibilang penyesat, sekarang pintar. Jangan abang tambah-tambahi, Bang. Jangan abang tambah-tambahi. Satu-satunya di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan apakah Yahudi, Buddha, Hindu, atau Islam? Kristen. Satu-satunya di dunia ini. Siapakah yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Coba, jawab istimewa. Apakah Yahudi pernah memanggil Yesus Tuhan? Apakah Buddha pernah memanggil Yesus Tuhan? Hindu juga pernah memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam pernah memanggil Yesus Tuhan? Siapakah yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ayo, ding ding dang dong, ding dak dung 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 dak dung dak dung dung dung. Pertanyaannya, makanya nih pertanyaannya dijawab ini. Kalau ingin masuk kerajaan sorga, menurut Yesus, melakukan kehendak Bapakku. Bukan melakukan kehendak Yesus, tapi melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini jaminan Yesus. Silakan, apa kehendak Bapak? Payah menjelaskan sama abang kalau nggak paham. Oke, baik. Boleh saya jelaskan menurut Yesus? Nggak paham abang, nggak paham bang. Oke, saya jelaskan menurut Yesus, boleh kehendak Bapakku itu, boleh? Pokoknya abang tidak paham. Anjir. Iya, tidak paham. Masih bekerja nggak, Mat? Lighter yang putih nih, aku mau colokin di tempat mobil temen aku aja. Apa lagi muda colok aja malam-malam begini. Jadi menurut Anda siapa yang memanggil Tuhan itu? Siapa? Menurut Anda? Situ Merang. Siapa yang memanggil itu? Di ayat itu siapa kira-kira menurut Anda yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Coba, kasih tahu kami. Pokoknya itu orang abang tidak paham. Iya, yang memanggil pokoknya Yesus, tidak paham. Siapa? Tidak punya Roh Kudus, blender mute aku. Kami yang tahu itu. Iya. Sekarang saya tanya, siapa berarti yang memanggil itu siapa menurut Anda di ayat itu?
Saya jelaskan pun abang tidak paham. Saya Untuk apa bertanya, lagi, jadi Bang? siapakah yang memanggil Tuhan itu siapa? Menurut Anda siapa? Percuma saya menjelaskan sama Percuma abang. anak mana percuma itu? Percuma itu anak mana? Percuma, Iya, percuma, anak Bang. mana? Percuma itu anak mana? Tidak akan ada. Iya, tadi kan Anda mengatakan si percuma. Percuma itu anak mana rupanya? Tidak akan pernah tuh, Bang. Cumananya. Jadi siapa yang memanggil Tuhan tuh? Hah? Yang memanggil Tuhan itu siapa? Menurut Anda siapa jadinya? Jelaskanlah kepada kami. Apa Iya, masing-masing? dijelaskan kepada kami. Siapakah di Matius 7:21 itu yang memanggil Tuhan siapa? Saya jelaskan pun kan abang tidak terima, Iya, Bang. belum dijelaskan kau udah mundur. Kasih tahu dulu lah Makanya siapa. makanya dibilang dunia tidak menolak. Iya, pertanyaannya jadi siapa menurutmu? Kalau kau nggak terima dikatakan Kristen yang memanggil itu, jadi siapa menurutmu? Saya kan nggak bilang tadi kan di situ nggak ada ditulis, Bang. Iya, oke, nggak ada ditulis. Jadi siapa? Jadi siapa? Kutanya dulu abang. Baik dia dong. Apakah agama itu karena hanya nama kan gitu kan? Agama Iya, itu pertanyaannya paham nggak di bukan masalah Matius? gereja, bukan masalah Pertanyaannya di situ. itunya. Jadi siapa? Kalau Anda tidak terima Kristen yang memanggil Tuhan, jadi siapa? Saya bukan nggak bilang nggak terima, tapi kan di situ nggak ada ditulis, Iya, Bang. jadi siapa? Siapa lo? Nggak ada di situ ditulis. Astaga. Ada tulisannya langsung. Aduh Mak Jang, ini ku pecahkan pula lah piring ya. abang. Aku nanya siapa? Jadi siapa? Pecah piring gua kan, habis piring udah serak nih. Hancur piring dah. Sampai ke situ. Hancur, serak semua. Hancur piring gua gara-gara tas siapa yang manggil tuan tuh. Hancur piring dah, serak. Habis piring dah. Aduh. Hancur piringku tuh, habis piringku tuh. Repet biniku lagi kan, coba lah. Orang nanya siapa aja, pertanyaannya siapa jadinya yang ngomong Tuhan itu siapa? Cukup kami aja yang tahu, Bang. Astaga, Abang nggak perlu. cukup sudah, kami tahu. Ya, cemananya kita edukasi kayak gini. Kalau Anda pun tidak memberitahu, kasihlah kami penjelasan agar kami tidak bertanya-tanya. Untuk apa dijelaskan sama orang abang nggak terima? Kan Belum sama dijelaskan, aja. belum Anda jelaskan lagi. Coba jelaskan dulu. Tadi udah dijelaskan pun itu aja bolak-balik. Simple pertanyaannya, jadi siapa di situ? Jadi kitab itu salah itu kitab itu nggak berlaku ayat itu, nggak berlaku ayat itu jadinya. Itu menurut abang aja itu. Nah makanya siapa, jelaskanlah. Kami kan orang bodoh ini sekarang nih, kepingin tahu. Enggak lah. Enggak. Jadi gimana? Enceng udah gini aja. Nggak sampai ke situ pemahaman abang, Bang. Astaga, sampaikanlah kalau gitu. Nggak bisa, Bang. Kenapa nggak bisa? Bisakanlah. Masuk Kristen lah, Bang, biar sampai. Masuk Kristen. Masuk Kristen. Sudah itu. Dengar ya. Kemarin adalah di tempat kami ini, uak ini. Anda kan dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga kan? Bener nggak? Jangan Kristen gitu. Ya. Bilangnya aja lah. Iya Bang, jadi kan begini, ada uak ini kan sakit dia ngomong sama saya, Blender, aku sekarang sakit, Blender, bisakah aku masuk surga? Ya, mana tahu aku bilang, Wak banyak dosa Wak. Ya, tapi Tuhan itu Maha Pengampun Wak bertobatlah. Iya, tapi aku takut kali, banyak kali dosaku, kira-kira aku cemana masuk surga? Setahu aku Wak, aku bilang setahu aku, ada di agama sebelah itu Kristen. Modalnya hanya mengimani saja Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Aku bilang gitu. Mau laku katanya, kalau kayak gitu. Aku kasihlah rumahku ini untuk kau kalau memang bisa katanya. Oh sebentar Wak, ya aku pastikan lagi, aku bilang. Tapi Wak mau masuk Kristen. Gak apa-apa, asal aku masuk surga katanya kan. Sakit-sakit ini. Terus gimana syaratnya? Syaratnya Wak, hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan, percaya, udah pasti masuk surga. Terus tiba-tiba bangkit, dia dipukul kepalaku, ketepak, mau nipu kok ya, kurang ajar kok ya, semudah itu katanya. Mak, langsung sehat dia, kau mau nipu aku kok ya, Tadinya lagi sakit, tiba-tiba, ya, kok marah-marah,
Semudah itukah? Hah? Hanya modal percaya saja langsung masuk surga. Kepala otak kau tuh blender. Enak aja kau ngomong gitu. Kau mau nipu aku ya? Hah? Enak aja kau katanya. Yang dimarahin aku. Langsung sembuh dia. Loh, buat kok kayak gitu? Aku bilang, ya menurut iman mereka. Blender. Aku mendapat harga rumahnya 8 miliar loh. Aku berusaha mendapatkan rumah ini dari nol ya Blender ya. Bekerja berjuang untuk menuju sukses itu harus berjuang. Kau nggak ada perjuangan cuma masuk surga. Kepala otak kau menipu kau ya, kurang ajar kau ya katanya. Dimarahin aku. Ya betul juga dipikir. Semuanya itu butuh perjuangan. Kau hanya semudah itu aja. Nampak kali kamu ya nggak tahu lah kuat. Tanyalah orang itu itunya orang tuh enak kali kayak gitu. Cuma modal mengimani saja, percaya saja langsung masuk surga. Bagus mati aja orang tuh dulu katanya. Mati aja sekarang, kenapa gak mati katanya? Iya juga aku bilang, ya kan bang, betul juga kan? Nah, semua perjuangan yang namanya berjuang itu menuju kesuksesan itu ada perjuangan. Berjuang kita, ya kan? Pokoknya inilah. Dibalik, kalau kau malas, kau nggak akan mendapatkan kesuksesan. Yang namanya surga itu kebahagiaan. Masa kau nggak ada perjuangan? Model gitu aja mau nipu kok ya, hampir rumahku hilang sama kau. Apa jaminan kalau aku mati? Kemana aku ngejar kau katanya? Iya juga, pikir gitu kan? Ya kan gitu kan bang? Ya bang, masuk akal kan? Masuk akal itu kan? Iya, masuk akal. Memang kalian gitu, memang model mengimani aja pasti masuk surga. Iya bang? Hah? Iya bang? 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 Oh bang? Bang? Iya bang, ya memang iya masuk akal juga. Kita saja yang Islam telentang, telungkup, bangun pagi subuh ya kan. Kita yang Islam subuh bangun pagi, orang puasa, kita puasa, orang makan, kita menahan lapar, haus, belum tentu masuk surga. Orang ini cuma modal mengimani saja masuk surga, nggak ada perjuangan. Nggak saja, enak kali kayak gitu. Betul juga pikirnya kan. Kalau memang pasti masuk surga, mati aja sekarang, ngapain lagi hidup susah di dunia? Iya juga pikir. Iya juga, jadi sembuh itu. Namanya Wak Lias, bininya Wak Munah namanya. Sembuh itu terus. Gara-gara takut dia. Aku ya, dari nol aku memperjuangkan rumah ini menuju kesuksesan. Wah, berdarah-darah aku menuju kesuksesan. Dapat aku rumah, anakku bisa ke sekolahkan semua. Berjuang. Makanya bisa mendapatkan sekarang. Jadi, kau mau masuk surga nggak ada perjuangan? Hah? Cuma percaya aja. Mau percaya aja. Mau kau tipu pula aku nih. Nggak aja penipunya kok, dimarahinnya aku. Betul. Ya kan? Dimarahinnya. Betul juga, masuk akal juga pikirnya. Memang gitu bang. Ya, masuk akal juga ya kan? Ya kan? Abang ngoceh atau kayak mana ini bang? Aku cerita itu juga. Cerita makanya apa? aku tanya. Cerita apa bang? Nggak dengar tadi, pura-pura nggak dengar apa nggak dengar? Cuman aja nih. Nggak ngerti aku cerita abang apa cerita. Nah sekarang abang. aku tanya lah bang, lu dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Macam apa namanya lah? Macam apa bayi nangis. Loh, bayi kan tuh Yesus yang jadi bayi ya. Gimana? Jangan pula aku juga manusia jadi bayi. Sekarang mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Coba aku tanya dong. Ya masuk surga. Pasti. Mati aja lah sekarang bang. Kenapa? Mati aja lah bang sekarang kenapa? Kenapa nggak mati sekarang? Kenapa nggak mati sekarang? Ya. Itulah abang lucu, pemikiran abang itu. Lucu. Cuman sekarang begini, bang, aku mau buat yayasan sosial ya, mudah-mudahan. Itulah Islam agama rahmatan lil alamin. Salah satu, ntar lagi insya Allah buka nih seluruh Indonesia. Itu kan menurut abang, menurut Yaudah. aku enggak. Oke, abang dukung nggak? Bagi orang-orang Kristen yang hidupnya susah, cari makan susah, ya kan? Yang istri begaduh nggak bisa bercerai, silakan datang ke yayasan sosialku. Kami akan bantu. Itu kan hak abang. Ya, ya silakan bantu. Ya kan kami bantu. Ya, terserah. Solusinya apa? Aku tanya nanti. Kakak kenapa? Saya Kristen. Agamamu apa Kristen? Oke, kak, aku tanya. Kakak kenapa? Hidupku susah kali. Lakiku payah cari duit sekarang. Makan nggak makan, susah. Oh iya. Jadi udah berusaha lakiku nggak dapat duit. Jadi sekarang gini kak, aku tanya. Kakak meyakini Yesus sebagai Tuhan? Ya. Pasti masuk surga? Pasti. Kakak aku kasih dua pilihan. Mati ditabrak kereta api atau mati disalib? Pilih. Loh, kok gitu? Ya iya. Pilih. Kalau memang susah, kakak bagus mati aja sekarang. Ngapain lagi hidup ya kan? Surga. Pilih. Udah lah ya kan? bang. Nggak usah ngoceh lah. Nggak usah ngoceh lah. Ada nggak ayatnya mati bunuh diri berdosa? Ada nggak? Kalau mau abang buat seperti itu ya bagus. Itu solusi kan, membantu kan? Membantu. Iya. Jadi gini bang, itu kan seolah-olah abang ini memojokkan satu pihak bang. Loh, sekarang kok memojokkan? Abang, iya gini, berku jawab satu pertanyaan, berku jawab satu dongeng-dongeng abang itu ya. Bang,
Bukan cuma orang Kristen aja yang susah bang, semua hidup di Indonesia ini pun susah bang. Ya. Iya. Bukan cuma orang Kristen yang minta-minta. Oke, sekarang gue tanya abang. Jadi jangan abang buat seperti itu bang. Abang pilih di mana? Abang pilih mana? Aku tanya. Namanya itu mengoceh. Abang di dunia ini banyak harta. Kecil Uang kali, abang. bang. Tunggu dulu. Pemikiran abang seperti itu bang. Ketika abang di dunia, uang abang banyak harta abang ya kan? Abang pilih mana? Di dunia banyak harta atau di surga? Gini aja bang, kalau ada Ya, pilih dulu. bang, Di dunia bang, banyak harta atau di surga? Mana bang pilih? Gak usah abang apakan pribadi seseorang bang. Aku nanya abang, ada aku nanya duit, pilihan. Bang, kalau ada abang duit bagi bang untuk orang biar rezeki abang. Bu, ini solusi kok, membantu orang. Cemananya? Sekarang aku tanya, abang dengan di dunia ini banyak harta, pilih di mana? Banyak harta di dunia apa di surga? Pilih mana? Kita ya memilih yang di sorga lah bang. Nah udah mati aja lah, apalagi kok ribet kali ya kan? Selesai. Cemananya? Ribet ya kan? Kalau abang pilih itu mati aja lu dah. Sini biar abang aja yang mati. Lah, abang abang mau suruh mati tapi pede kali masuk surga. Cemananya bang ini? Ya mati aja lah. Kan itu kan benar kan? Bang. Pendek kali pikiranmu bang. Loh, Macam anak-anak bang. Sekarang aku tanya bang, adakah ayatnya mati bunuh diri berdosa? Itu pertama. Adakah? Macam anak-anak. Loh, bang, ada nggak ayatnya mati bunuh diri berdosa? Kalau ada baru salah aku. Pemikiran abang itu pendek. Kok pendek cemana? Namanya kita pasti masuk surga, mati aja lah. Susah kali ribet. Kenapa dong ya? Hah? Enggak, begini loh bang. Kan begini, ini kan solusi daripada di dunia dia hidup susah, cari makan begaduh sama suami begaduh. Bagus mati kan di surga bahagia. Salahkah? Salahkah? Nggak berbobot abang, nggak berbobot. Kalau misalkan ada ayatnya mati bunuh diri berdosa, boleh saya salah. Berarti saya salah memberikan jalan yang sesat. Tetapi saya tanya, apakah ada ayatnya mati bunuh diri berdosa di kitab Anda? Ayo, ding ding tak dung 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 tak ding tak dung 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 deng 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 pret. Ding ding deng pret. Ya, kita bicara yang logis, Bang. Nggak usah kita bicara kemari, ya kan? Iya, pakai aja ilmu logisme itu, Bang. Loh, ya memang logis lah. Kita punya akal kok. Ya logis aja lah. Dang, ding, 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 ada, dung, 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 deng, 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 pret. Salah kan, Bang? Nggak salah aku kan? Nggak salah. Makanya aku nanti mau buka jasa salib keliling. Teman-teman bantu ya. Salah. Gini, Bang. Menurut abang itu sudah pintar, tapi salah. Makanya bilang tadi. Salahnya di mana? Banyak mungkin orang berkata sama abang itu pintar, tapi belum tentu yang lain, Bang. Jangan berharap. Ya, kan solusi. Banyak di Kristen yang susah hidupnya. Ngapain lagi dia bertahan? Sedangkan Yesus aja pun bunuh diri, ya kan? Yesus aja pun bunuh diri. Apa lagi? Siapa yang bunuh diri? Yesus. Di mana ayatnya? Tapi menyerahkan dirinya, tapi kan di mana ayatnya? Tapi dia mati menyerahkan dirinya apa dibunuh? Di mana sekarang abang Yesus itu datang menyerahkan diri atau dibunuh? Di mana? Menyerahkan diri atau dibunuh? Di mana? Dia menyerahkan diri atau dibunuh? Asal ngomong aja. Loh, sekarang gini, masa Tuhan ngomong aja. Oke, sekarang gini, aku mengatakan asal bunyi, jangan emosi, biasa aja lah. Aku mengatakan tunggu dulu, panas. Aku mengatakan kenapa dia bunuh diri? Asal ngomong, asal bunyi. Ya tunggulah aku jelaskan ini. Iya, ini aku jelaskan. Berbobot. Iya, loh, cemana? Kenapa dia bunuh diri? Nggak berbobot. Tapi minta ayatnya di mana? Ini kan mau aku jelaskan dia bunuh diri. Nggak berbobot. Nggak ada di situ ditulis. Ya udah aku jelaskan ini dia. Oke. Dia tunggu dulu lah. Dia bunuh diri karena apa? Ketika dia dipukuli, diludahi dia diem. Dia nggak melawan. Artinya bunuh diri nggak? Dipukuli. Loh, nggak ada ditulis di situ, Bang. Ada kan dia dipukuli, diludahi? Nah, nggak ada, Bang. Dari mana nggak ada? Ada kan? Bang. Ada kan, Bang Eri kan? Pinter-pinter kok gini sih? Iya. Ada, dipukuli, diludahi ada. Loh, ketika dia dipukuli, masa Tuhan dipukuli, diludahi dia diam aja, nggak melawan? Berarti kan dia bunuh diri. Pinter-pinter kok gitu kok. Masa gimana ya aku bilang ya? Kayak mana ya? Masa seperti ini pengetahuan tapi harus jadi gini bang, di ajaran Anda boleh nggak membunuh Tuhan, Bang? Di ajaran Anda boleh nggak membunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhan? Kutanya dulu, Abang.
Loh, Anda percaya nggak kematian Yesus? Siapa yang membunuh Tuhan? Anda mau Yesus mati atau tidak? Abang tadi yang bilang bunuh diri siapa yang di mana? Saya tanya Anda mau nggak Yesus itu mati? Siapa yang menulis? Iya, maksudnya begini Bang, Anda meyakini nggak? Abang asal bunyi. Ya, Anda meyakini atau tidak Yesus itu mati? Kalau nggak paham Bang, nggak usah Bang, pahami ya, aja. Makanya ajarkan kami Bang, ajarkan kami. Kalau menurut anda kami ini tersesat, ajari kami. Aku nggak bilang orang abang tersesat, itu urusan pribadi orang abang. Apa yang abang imani ya terserah abang. Gitu. Jadi jangan abang bilang dibunuh apa, nggak ada Bang. Kalau abang buktikan mana ada tertulis, baru abang ngomong. Yaudah, saya tanya abang. Asal-asal abang bilang. Itu maunya Yesus itu selamat apa dibunuh? Ya. Pokoknya abang bilang tadi bunuh diri, di mana buktinya? Dia itu menyerahkan aja diri. Orang abang pertanggungjawabkan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ia menyerahkan nyawanya untuk mendapatkannya kembali. Itu bunyi ayatnya. Pokoknya abang tadi saya bertanya kepada abang. Diri atau bukan? Ya, menyerahkan nyawanya itu bunuh diri atau bukan, Bang? Abang jelaskan sendiri, ada nggak? Gak usah abang tanya saya, kan abang sendiri tadi yang bertanya seperti itu. Waktu dia dipukuli, diludahi, dia kan nggak melawan, artinya dia kan pasrah, menyerahkan diri lah. Masa Tuhan nggak melawan, dipukuli? Ya. Kenapa nggak ditulis di situ? Kenapa dia nggak melawan? Kalau melawan dia nggak bunuh diri namanya. Ini kan menyerahkan diri. Berarti kan abang menambah sekarang kita tanya, orang. Yesus datang ke bumi ini untuk disalib atau tidak? Berarti abang nambah kitab orang. Yesus datang ke bumi ini untuk disalib atau tidak? Itu sudah dinubuatkan semua Bang. Udah dinubuatkan berarti kan menyerahkan diri. Selesai. Apalagi? Itu sudah di apa Bang? Jadi ya, abang iya, dinubuatkan. Oke, berarti kan dia menyerahkan diri. Ya kan? Tapi di situ Bang, yang abang bilang tadi bunuh diri tidak, mana catatannya? Bunuh diri dengan menyerahkan diri sama enggak? Enggak, mana catatannya? Apa bedanya? Mana catatannya? Apa bedanya? Mana catatannya? Sekarang menyerahkan diri dinubuatkan untuk mati kan? Menyerahkan diri enggak tuh? Beda persinya Bang, makanya. Tapi Anda tadi mengatakan dinubuatkan untuk mati, datang ke bumi. Abang ya kan paham. Loh, ya jelaskanlah. Berarti dia mati untuk menyerahkan dirinya, untuk bunuh diri kan? Jadi apa lagi? Sama nggak tuh? Kalau ngomong sama orang abang nggak apa Bang? Mana bilangnya? Ya coba jelaskanlah. Jangan pula nggak ngerti kami. Membunuh diri, menyerahkan dirinya dengan cara membunuh diri kan? Mana datanya? Tapi Anda yang mengatakan dinubuatkan untuk mati bunuh diri, mati disalib. Ya kan? Mati disalib kan? Ada aku bilang bunuh diri kan nggak? Ya, menyerahkan diri dengan bunuh diri sama nggak? Tidak. Sama nggak? Itu menurutmu, itu logikamu. Iya, coba jelaskan perbedaannya. Itu logikamu, cari aja sendiri. Jelaskan perbedaannya. Jelaskan perbedaannya. Loh, cemana? Jangan nangis lah Bang. Abang ini kok nangis? Jangan kayak gitu, nanti marah tuh Yesus doa. Jangan nangis. Sendiri, Bang. Kemana mau ku cari? Warung mana? Iya. Warung mana? Cari aja sendiri. Kemana ku carinya? Ke warung. Abang lagi nih ya, mana ya? Berusaha keras sekali ku tengok orang abang untuk mencari imanan seseorang, sementara yang kau apapun belum tentu kau pahami Bang, yang kau ikuti. Apanya? Ikutin. Kami tugas di sini kan kita mencari kebenaran kan? Ya kan? Jadi nggak usah lah Bang bahas-bahas. Loh, sekarang ajaran Islam. Sekarang begini, Bang. Apa Bang? Abang percaya nggak di dunia ini cuma satu Tuhan pencipta alam semesta? Percaya nggak? Cuma satu. Hah? Percaya kan?
Cuman satu pencipta alam semesta ini. Kalau kutanya sama abang, siapa Tuhan yang satu tuh? Pasti Anda mengatakan Tuhan kami dong, Tuhan Kristen. Ketika Anda tanya kepada Yahudi, Tuhan kami dong Yahudi. Tanya Buddha, Ya, Tuhan jelas. kami dong Buddha, ya kan? Nah, Jelas. tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Benar nggak? Ketika kita jelas. salah menuan, oke, seandainya Tuhannya Anda nanti yang benar, kami tidak mengimani, Yahudi, Buddha, Hindu tidak mengimani Tuhan Anda, maka tempat kami kemana? Kemana tempat kami? Iya. Kemana? Bukan saya yang kalau Seandainya, lo menurut iman kalian lah, seandainya, ya kan, seandainya Tuhan kalian yang benar, kami yang tidak mengimani Tuhan kalian, kemana tempatnya kami setelah mati? Iya. Bukan saya yang menghakimi abang. Iya, kemana menurut iman kalian tuh gimana? Bukan Kemana? saya yang menghakimi abang. Jadi cemana nih? Kau nggak pernah baca kitab? Bukan saya yang menghakimi. Jadi menurut imanmu kayak mana? Ketika kami tidak percaya dengan Yesus, kayak mana? Kemana? Bukan hak saya Iya, untuk kemana? Menurut kitabmu cemana? Tidak ada hak saya Lu kok menghakimi nggak ada hak? orang. Jadi Anda mengenal Yesus dari mana? Tidak ada hak saya menghakimi. Anda mengenal Yesus itu dari mana? Tahu Yesus dari mana? Abang pun tidak bisa menghakimi orang. Aku tanya, kalau kami tidak mengimani kemana? Abang pun tidak bisa menghakimi orang. Astaga, berserak kali, hancur piring udah habis, piring udah. Enggak aja nanya aja pun nggak bisa dijawab, pening kali aku lah. Udahlah, nggak jelas ini ngantuk aku, nggak jelas kalian. Kok ngantuk kemana? Masuk neraka lah kalian berarti. Udah selesai masuk neraka. Alah. Kristen masuk Nggak neraka. jelas. Kristen Nggak masuk jelas neraka. ini. Biar aja, disiksa kau nanti dihajar. Wih, situ meong, sini kok. Wah, pas nanti mati dalam kubur dipanggil sama malaikat. Sini kok. Kau Komal nggak kemarin jelas. mau disiksa. Kau kemarin mau disiksa. Kenapa kau pakai jas? Hah? Siapa yang ngajar kamu pakai jas? Kau mau dihajar kau di sini. Buka baju kau. Nanti jelas. Nanti kan abang nanti kan begitu abang disiksa, burung abang tuh ditarik ujungnya. Habis itu diikat pakai kawat, dilas pakai kawat, dilas. Lari. lari. Ujungnya ditarik, diikat pakai kawat, dilas. Las mati. mati. Bodoh kan itu. Nanti begitu mati dipanggil 3 pertanyaan dipanggil. Sini kok Situ Meang. Kau siapa suruh kau ganteng-ganteng pakai jas kemari? Siapa yang ngajarkan kau? Mana sepatu kau terbalik pula kau lagi, yang kiri di kanan di kiri. Siapa yang ngajarkan kau nih? Buka baju kau. Buka. Kau ini mau disiksa di sini. Bukan mau ganteng-ganteng kau. Dibuka bajunya ya kan. Habis itu ditarik. Kau Yesus sunat, kau nggak sunat burung kau nih. Ditarik ujung burungnya itu, kulitnya. Habis itu diikat pakai kawat, dilas mati. Kau pikir kali itu, dilas mati. dilas mati. Habis itu ditanya, 3 pilihan. Sini kau, ku kasih kau 3 pilihan. Situ meang, retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana? Bingung, 3-3-nya bingung, serba salah. retak ginjal kau. Cepat kau pilih mana? Semuanya nggak ada. Yang pertama, siapa nama Tuhanmu? Yesus kau bilang. Ketepak, katanya kena ginjal. Bengkok ginjal. Sejak kapan pula Yesus Tuhan? Sejak kapan Yesus Tuhan? Pernahkah dia mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau tuhankan dia? Coba, apa kau jawab? Pernahkah dia mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau tuhankan dia? Retak ginjal. Habis itu pertanyaan kedua, apa nama kitabmu? Bible. Apa kau bilang? Ketepak, katanya kena rahang, bengkok rahang pecah. Sejak kapan Yesus membawa Bible? Sejak kapan Yesus mengenalkan kalian membawa Bible? Pernahkah Yesus membawa kitab untuk kalian? Coba kau jawab. Pernahkah Yesus memperkenalkan kitab untuk kalian? Bingung ngoten. Bingung jawabnya. Iya juga kan. Pertanyaan ketiga. Udah retak nih. Yang terakhir. Siapa nama nabimu? Bapak Paulus. Apa kau bilang? Bapak Paulus. Ketepak. Kena kepala pecah. Retak. Itu yang nangis tim yang. Sejak kapan pula Paulus itu dinubuatkan sebagai rasul? Pernahkah Paulus jumpa dengan Yesus? Pernahkah? Kenalkah Yesus dengan Paulus? Dari mana kau tahu kalau Paulus itu rasul? Dari mana? Berseraklah. Apakah ada Yesus mengatakan kalau rasul itu adalah Paulus? Yang menobatkan Paulus, yang menobatkan rasul itu siapa? Tuhan. Yang menobatkan rasul Tuhan, ya kan? Siapakah yang menentukan Paulus itu rasul? Apakah dirinya sendiri atau Yesus? Berseraklah kau dipanggil Paulus. Paulus ini kau.
Paulus udah bengkok. Ampun, Musera, ampun. Musera, situ yang lari. Kan nggak logis. Artinya cobalah, kalau memang benar-benar logis kayak tadi lah, pasti lantam kali memang mengatakan, kok pasti masuk surga? Pasti, yakin. Cepat kali bilangkan pasti masuk surganya itu. Kan logis kan? Untuk apa lagi kalau kau memang pasti masuk surga? Ngapain lagi kau hidup? Hidup di dunia susah, mati aja lah sekarang, ya kan? Bunuh diri aja kau, toh mati bunuh diri nggak berdosa. Kalau nggak disalib, cepat dijemput sama Yesus. Biar kami buka jasa salib keliling, biar punah kalian. Senang kali aku buka jasa salib keliling, ya kan? Coba kita buka, semangat. Makanya yayasan sosialnya nanti kami buka seluruh Indonesia. Karena Islam agama rahmatan lil alamin. Bagi saudara-saudara kami yang Kristen hidupnya susah, nggak bisa bercerai sama suaminya, tertekan batin karena nggak bisa cerai, silahkan konsultasi. Kami akan memberikan bantuan kepada umat Kristen seluruh Indonesia. Silahkan datang ke yayasan sosial. Apa namanya? Blender in the gang. Cuma dua pilihan. Mati disalib atau ditabrak kereta api. Cuma itu aja pilihan. Logis kan? Apalagi kau bawa anak-anak binimu, anakmu, udah kau bawa. Lebih bagus kau disalib. Sama seperti pengikut Yesus, mati disalib. Ya kan? Ngapain lagi hidup kalau memang pasti masuk surga? Enak aja kebodohan tuh, ya Allah ya Rabbi. Bukalah akal kalian, boy. Semua itu butuh perjuangan, ya. Apapun itu, kita mau menuju sukses itu harus berjuang. Kami saja ya, pagi, siang, malam, bangun orang masih tidur, kami bangun, sholat. Orang lagi pulas tidur, kami bangun. Orang lagi makan, kami puasa menahan lapar. Belum tentu masuk surga, bos. Belum tentu. Paham kalian? Belum tentu. Yang sebegitunya pagi, siang, malam, sholat cuma berapa jam, belum tentu. Kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Enak aja kalian bilang mati masuk surga. Demon kami di akhirat nanti. Itu jelas itu. Di Matius 7:21 itu jelas. Nanti ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, Matius 7:21 tuh, kalian nanti menjerit-jerit. Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, sibuk kalian cari Yesus. Tuhan, kau di mana Tuhan? Kami telah bernubuat atas namamu Tuhan. Tuhan kau di mana? Kau carilah Yesus. Kau cari. Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, kalian mencari Yesus. Tuhan di mana kau Tuhan? Tuhan, kami telah memberikan mujizat atas namamu Tuhan. Tuhan kau di mana? Hanya satu-satunya di dunia ini memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Jadi ayat itu hanya untuk Kristen, bukan untuk yang lain. Ya. Saat itu ketika memanggil Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilahi atau Rasulullah. Siapa yang ini lahi? Oh turun ya? Blender. Oh turun ya itunya ya? Enggak, kena tombak dia sama tentara Romawi. Oh. Lucu nih bayi, lucu. Nel. Jamila itu anaknya siapa? Nail ini adiknya Isa. Isa itu mamanya Niki. Ya. Oh masih lapar ya. Jadi aku lagi jalan-jalan ini. Otennya juga turun ya? Iya ada Oten. Kecil ya? Iya Otennya tadi juga turun kah bang? Oten nggak ada. Cari lagi. Harus mencari. Oh ketawa dia. Bang Gofur, siapa nih Bang Gofur? Aku bahas. Diturun lagi. Mirip Isa ya? Iya emang. Ya kamu mirip kakak Isa. Ingatnya kemana Mbak Main sampai sini? Ya Allah. Nggak boleh. Chinese, kayak Chinese ya bunda. Karena Indra kan ada Chinese-nya.
Dibilangnya bayi Yesus. Ada bayi Yesus. dasar netizen. Ya Allah benar Mbak, mancurnya Iya. ketinggian. Ya Allah. Aku ambilin baju yang Berarti udah penuh ya? Kamu udah penuh ya? mancur. Aduh, mancur. Keren. Keluar ke sini. Baru kayaknya jaketnya ya? Baru ya? Hah? Lucu. Tapi kita nggak terlalu dingin itu yuk nanti di sana. Ini tipis. Iya. Nih, Oten, Bang Jeffrey. Selamat pagi, Bang Jeffrey. Baju gimana cerita ini? Bang Jeffrey, selamat pagi. Bro Admin, selamat pagi. Hah? Minta maaf, saya cukup saja pun tak tahu. Minta turunkan saya. Oh, oke. Bro Admin. Tuh Mel dari Ayu Karlina Mel. Hai, Kakak Pagi. Ayu. Kita mau jalan-jalan ini. Oh, jam berapa di sana, Bunda? Iya. Sekarang jam 9.55. Kita mau shopping. Nanti calling ya. Kalau mau sesuatu calling katanya tuh. Ngirimnya gimana tuh coba? Pakai yang apa? Oh iya. Tapi Bunda make upnya bisa ya nyamain antara bibir merahnya sama ininya sama eyeshadow. Karena aku nggak pakai lipstick. Pakainya cuma sedikit doang. Oh. Aku nggak demen. Kan kecuali kalau aku malam umpamanya mau pesta mau apa. Kalau ini kan kita mau jalan doang tuh, lihat. Pakai sepatu kets kan. Tapi di sana emang dingin banget ya. Ini banget. enggak, sekarang nggak terlalu. Kita mau ke Kabazon, mau outlet besar, rame-rame. Ini di rumahnya Nikita Willy. Itu anak yang kecil tadi. Kemana blender tadi? Blendernya udah Blender kabur. itu diculik Oten. Oh kasih. Ian. Bro Admin, selamat pagi. Maaf dianggurin jadinya. Yuk bawa baterai ekstra nggak yuk? Apa? Bawa baterai ekstra nggak? Yang punya aku ketinggalan. Aku kan nggak pakai. Belum punya. Belum. Iya belum nyampe. Ada Bro Admin itu. Ntar kalau nyampe. Oh, Bang Blender naik lagi. Iya, udah di order. Siap. Cuma belum nyampe. Silakan Bang Blender, ada Bro Admin. Aduh mak, inilah perjuangan ya teman-teman ya. Ini menuju ini aja perjuangan. Satu hari akunku 8 kena report, minimal 8 satu hari. Bayangkan, hah? Kalikan 10, 80. Bang Dewa aja tadi 4. Ya udah. Jadi gimana ceritanya itu blender? Jadi kayak mana ceritanya yang tembak luar tuh kayak mana ceritanya coba? Oh itu onan, ada Bro Admin. Itu onan itu. Tembak luar. Itu onan. Blender, kenalan dulu dong. Mana? Ya bun, cuit. Sehat bun? Cek. Alhamdulillah. Itu dia anak siapa bun? Tadi anak siapa bun? Anaknya Nikita Willy. Oh ya. Oh. Kan lagi ada di sini. Oh iya. Jalan-jalan. Iya. Salam ya bun. Salam. Ya. Salam ya Nail. Ya salam aja bun. Terus lanjut. Bro Admin. Jadi inilah tadi ya teman-teman ya. Bunda Mila. Ya. Bun. Ya. Kalau bisa babynya jangan di shoot bun. Takutnya nanti ada Oten yang SS sebarin bun. Iya enggak udah enggak di shoot lagi. Oke. Nggak ada. Itulah ketika nanti kalian dipanggil, hei, nyala kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Sejak kapan pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Kalian jawab, aku tidak mengenal Kristen. Ulangan 6:4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 4:46, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam,
akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, tidak ada yang lain. Matius 4:10, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4:8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wahyu 14:7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jelas semua kan? Mana pernyataan Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan, Bu Aramin? Mana? Wajarkah dia mengatakan dia tidak mengenal kalian? Wajarkah? Pantaskah? Ya kan? Itu terjemahannya salah, Bang Blender. Salah terjemahannya ya, aduh Mbak Jamat. Salah terjemahannya. Jadi yang benar bagaimana? Bukan Allah tapi Tuhan itu. Hah? Tuhan? Markus 12:29, Tuhan Allah Ita Tuhan Esa. Ya salah itu terjemahannya. Salahnya kayak mana? Di mana salahnya? Ya, enggak ada kata Oke. Allah. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Hah? Bukan Allah? Bukan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan itu? Ya. Siapa Tuhan itu? Bapa dan Yesus yang diutus. Oh, berarti Yesus diutus. Iya. Apakah yang mengutus dengan diutus sama? Berbeda. Beda. Berarti Yesus utuh? Yesus diutus. Utusan kan? Iya, Tuhan yang Nah, berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang diutus. Hah? Ya kan? Kalau di Kristen, Yesus Tuhan yang diutus. Loh, tapi tadi di Yohanes 17:3, Bapa, di situ satu-satunya yaitu Bapa. Bapa kan? Tuhan kan? Ya, Bapa itu Tuhan nggak? Bapa itu Tuhan nggak? Yesus yang diutus. Oke, apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan. Oke, Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan? Betul. Hah? Aduh, Majang, Tuhan mengutus Tuhan ya? Betul, Astaga. betul. Tuhan mengutus Tuhan. Berarti dua Tuhan dong. Dua Tuhan dong. Setelah ada Yesus ya tiga malah. Aduh mak, tiga setelah ada Yesus. Idenya. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Jelas ya? Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Kalau begitu. Kenapa aku bilang bukan pengikut Yesus? Pengikut Yesus apa? Tidak. Kenapa aku bilang bukan pengikut Yesus? Hukum yang terutama, apakah ada hukum yang lain di atas ini? Kalau syarat-syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengikuti hukum yang terutama, Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Arti Esa apa? Esa tunggal. Kenapa dari tiga? Ya memang kita Tuhan yang dikenalkan itu ya begitu. Nah, berarti tidak mengikuti Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan Tuhan kita itu Esa, bukan tiga. Benar nggak? Ya memang Esa. Nah iyalah, Esa itu kan tunggal satu. Ya, Yesus Anda tadi mengatakan tiga. Tiga pribadi Tuhan yang satu. Anda mengatakan tiga. Berarti Anda bukan pengikut Sama Yesus juga bilang tiga. Loh, tadi Tuhan mengutus Tuhan. Satu, itu udah dua Tuhan. Habis itu menjadi Yesus, tiga. Ya kan? Iya, tiga pribadi Tuhan yang satu. Tiga pribadi Tuhan yang satu. Iya. Iya, berarti kalau tiga, kalau namanya tunggal, apakah bisa dikatakan ada tiga, ada dua? Boleh? Ya. Boleh kah? Kalau di Kristen boleh. Boleh, berarti benar bukan pengikut Yesus. Clear. Selesai. Berarti kalian bukan pengikut Yesus.
Karena Yesus mengatakan hukum yang terutama Tuhan itu esa, tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga. Ketika kalian mengatakan tiga jadi satu, berarti Tuhan itu tiga, bukan esa. Selesai. Ya kan? Nah tadi masalah Matius 7:21. Matius 7:21, satu-satunya di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen atau enggak? Yang manggil Tuhan Kristen. Kristen. Nah di ayat itu, ketika kalian memanggil Yesus Tuhan, kenapa Yesus mengatakan, nyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan? Ya itu kan tidak semua orang. Artinya adakah pengecualian di situ? Ya di situ kan Yesus sedang berkata itu, memang mengajarkan itu. Oke, berarti saat itu di ayat Matius 7:21 itu yang memanggil Yesus itu Tuhan, Kristen atau bukan? Kristen kan? Itu memang itu untuk orang percaya misalnya. Iya, yang memanggil Yesus itu penegasannya. Oke. Menjadi orang Kristen itu bukan semata-mata mengenal atau memanggil Yesus Tuhan saja, bukan. Jadi ya kita harus mengikuti kehendak Bapa seperti Yesus. Pertanyaannya di Matius 7:21 itu, ayat itu ditujukan untuk siapa? Orang Kristen kah? Orang Buddha kah? Orang Hindu kah? Orang Islam kah? Pertama, itu untuk semua orang, bahkan termasuk untuk orang Islam. Kenapa semua orang? Kami nggak ada memanggil Yesus Tuhan kok. Ya, terjemahan yang benar itu Tuhan. Loh, kan di situ ayatnya Tuhan. Iya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kami nggak ada memanggil Yesus Tuhan kok. Tuhan, terjemahan yang benar itu Tuhan. Yang mananya? Tuhan di situ, Tuhan. Yohanes 17:3 baru Tuhan. Ini Matius 7:21. Iya, Matius 7:21 itu junjungan, terjemahan yang benar itu. Loh, yang aslinya Tuhan loh. Cumananya? Itu kan terjemahan LAI. Cumananya? Jadi itu yang aslinya, yang terjemahan yang benar itu junjungan. Junjungan itu apa? Atau Tuhan. Junjungan itu apa? Bukan setiap orang yang berseru. Oke, yang memanggil. Oke, ku ikutin. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen atau Islam? Ya semua orang. Mana ada kami manggil Yesus Tuhan? Mana ada? Islam nggak ada manggil Tuhan Yesus, nggak ada. Mana ada pernah kami manggil Tuhan Yesus? Nggak pernah. Coba, pernah? Mana pernah? Kalau junjungan? Nggak pernah. Oh, bukan, Yesus. Nggak pernah. Mana ada kami memanggil Yesus Tuhan? Kan yang memanggil Yesus, apakah Yahudi memanggil Yesus juga Tuhan? Ya Tuhan, guru. Yang bermujizat atas nama dia siapa? Siapa yang bermujizat atas nama dia? Kristen nggak? Satu-satunya di dunia ini yang bermujizat atas nama dia agama apa? Ya Kristen. Nah Kristen kan, berarti ayat itu ditujukan untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk siapa? Ya untuk semua orang kalau ini. Nah, kalau untuk semua orang, kami di sini ada memanggil Yesus Tuhan, tapi kan kami nggak pernah memanggil Yesus Tuhan. Mana ada kami? Apakah Yahudi juga memanggil Yesus Tuhan? Apakah Buddha juga memanggil Yesus Tuhan? Kan tidak. Satu-satunya di dunia ini memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Jadi air itu untuk siapa? Untuk Kristen lah bos. Enggak, salah Bang. Ini tuh untuk semua orang kecuali Islam. Mana ada semua orang, kami aja gak manggil Yesus Tuhan kok. Cemana? Makanya kan tadi saya bilang ini untuk semua orang. Loh, makanya untuk semua orang. di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau junjungan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, sekarang yang memanggil dia Tuhan siapa? Islam nggak pernah memanggil Yesus Tuhan loh, jangan dipaksa loh. Aneh, di sini banyak orang Islam kok. Selain Islam. Loh, Yahudi juga pernah kah Yahudi manggil Yesus Tuhan? Para murid sih. Enggak, Yahudi pernah nggak? Yahudi aja belum meludahi. Pernah nggak Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Loh, para murid itu kan Yahudi. Iya, oke, para murid. Terus enggak Yahudi apa semua Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Tidak kan? Sekarang itu ditujukan siapa yang memanggil Yesus Tuhan. Itu ayat itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan kan? Kan kalian kan? Jangan bohong lah bro. Kita diskusi jangan bohong. Iya itu selain Islam. Dibilang kan saya sudah bilang selain Islam. Iyalah selain Islam berarti kan cuman kalian kan Kristen kan? Ya orang Kristen orang. Ya udah. Nah saat itu kemudian ketika itu Yesus menjawab apa jawaban Yesus?
Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus berbicara itu kepada siapa? Kristen. Ada yang memanggil. Ya udah, yang memanggil kan cuma kalian, bukan kami. Kami nggak pernah mengatakan Yesus Tuhan, nggak pernah kami memanggil Yesus Tuhan, nggak pernah kok. Kami bisa pungkiri nanti tuh, kapan pula? Ketika nanti untuk semua orang, Anda mengatakan untuk semua orang, kami berkata di sana, Tuhan maha bijaksana loh di akhirat. Kapan kami pernah memanggil Yesus Tuhan? Enak aja, nggak bisa dijudge gitu. Tuhan itu adil. Tuhan, kami tidak pernah memanggil Yesus Tuhan loh. Selama di dunia kami tidak ada pernah memanggil Yesus Tuhan. Kenapa ayat ini ditujukan kepada semua orang, termasuk kami? Sedangkan kami tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Hanya orang Kristen. Kenapa kami dikait-kaitkan? Kenapa kami diikutkan? Ayat ini untuk siapa? Kenapa kami dibawa-bawa? Kami nggak pernah kok. Semua nanti mengakuin. Seluruh Islam, Yahudi, pernahkah? Buddha, pernahkah kalian mengatakan Yesus Tuhan? Oh tidak. Hindu, pernahkah? Tidak. Islam, pernahkah? Tidak. Tidak pernah kami mengatakan Yesus Tuhan kok. Cuman kalian satu-satunya. Jadi ayat itu ditujukan untuk Kristen, bukan untuk kami, bos. Dan jawab Yesus apa? Enyahlah kalian dari hadapku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaannya masih logis. Kenapa dia tidak mengenal kalian? Sejak kapan Yesus memperkenalkan Kristen kepada kalian? Sejak kapan Yesus membawa Kristen kepada kalian? Logis nggak? Logis lah. Yesus tidak pernah membawa Kristen. Yesus tidak pernah memperkenalkan Kristen. Kristen itu pendirinya siapa? Paulus di Antioquia. Halo, boleh saya masuk? Ya. Jadi soal ayat itu ya, saya sebagai Kristen sudah dapat tiket begitu saya dibaptis, tetapi dalam perjalanannya saya tidak menjalankan. Maka Yesus berkata, ya, mereka yang menjalankan perintahku, kehendak Bapakku. Benar itu. Jadi kalau saya sudah dikasih tiket, lalu tiket itu tidak saya gunakan untuk masuk arena, orang yang dapat tiket tentu masuk dari gerbang. Yang paling tidak beruntung adalah dia pun tidak pernah menerima tiket. Jadi perkataan Yesus itu mengingatkan. Ada perkataan, bibirmu memuliakan aku tetapi hatimu jauh dari aku. Tentu yang seperti inilah, ya kan, itu maksudnya. Saya pikir juga di agama lain pun begitulah. Kalau kita tidak konsekuen dengan ajaran, tidak bisa lah kita klaim akan diterima. Jadi itu pengertiannya kan begitu. Baik. Jadi bang, di ayat itu bang, itu ditujukan untuk siapa bang? Matius 7:21 itu untuk siapa? Untuk seluruh manusia atau hanya untuk Kristen saja? Loh, pada saat itu akan banyak berseru kepada saya, kan udah jelas, Tuhan, Tuhan. Mau diklaim itu kepada kami Kristen ya enggak apa-apa. Cuma begini loh, saya sebagai umat Kristen sudah dapat tiket karena saya sudah dibaptis dan percaya. Tapi dalam perjalanan hidupku tidak melaksanakan, maka dibilang yang melaksanakan perintahku dan kehendak Bapakku. Mulutmu memuliakan aku, tetapi hatimu jauh dari aku. Ibarat tiket dikasih, saya tidak gunakan sehingga saya tidak masuk gerbang. Ada orang dapat tiket digunakan, masuklah dia ke gerbang. Yang paling tidak beruntung tidak dapat tiket. Udah paham poinnya. Jadi kita jangan larut di situ lah. Udah paham poinnya ya. Itu pengertiannya ya. Udah paham. Berarti ayat itu ditujukan kepada Kristen ya. Satu, karena memanggil Tuhan. Tetapi dengan catatan ya, itu yang tidak mengikuti aturan dan ajaran Yesus gitu ya. Ya. Benar ya? Iya, itu maksudnya tidak melaksanakan. Ya, tidak melaksanakan ajaran dan perintahnya. Benar ya? Sekarang saya tanya abang. Siapa yang mengajarkan atau adakah Yesus mengajarkan, memerintahkan kalian ibadah di gereja? Kalau soal itu nanti kita berdebat. Ada ayatnya, cuma saya lupa. Nanti saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu. Sekali lagi bang, sekali lagi saya tanya. Kalau itu tadi abang mengatakan ya, abang mengatakan itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Pertanyaan saya, apakah ada Yesus mengajarkan, memerintahkan ibadah di gereja? Mana? Tunjukkan bang. Mohon maaf ya, saya kan harus ada waktu. Tapi ada ayatnya, saya cuma lupa. Itu tunjukkan bang. Jawaban saya begitu ya, atau tunjukkan ya jawaban saya. Jadi kalau bertanya seperti itu, ayatnya mana bang? Makanya
Saya pastikan ada ayatnya. Mana ayatnya, Bang? Cuma saya lupa atau saya Oke, baik. Saya tunjukkan ayatnya. Besok malam saya tunjukkan ayatnya, Bang ya. Bang, saya tunjukkan ayatnya. Iya, kan? Matius, tunggu dulu. Ini ayatnya Abang minta kan? Ada yang saya bantu. Iya. Abang mengatakan gereja, saya bantu. Ini ayatnya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, nah itu tadi larangan ya. Di Matius 6:5 dilarang kalian beribadah di dalam rumah ibadah dengan cara berdiri dan berdoa. Tetapi Yesus memerintahkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jelas ya? Itu nanti saya sampaikan. Tadi pertanyaannya kan bukan itu cara berdoa, cara beribadah pun hari itu pertanyaan. Saya bertanya. Saya cari datanya bukan Bang, itu ayatnya ya. Masalah beribadah. Justru Yesus melarang kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Nah itu dia kan sudah mengkritik itu mereka yang apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Yesus sudah mengkritik itu akan terjadi orang berdoa di pinggir jalan. Loh, mana seperti Anda? Orang tidak ada di pinggir jalan, di dalam rumah-rumah ibadah. Yang tadi di dalam rumah-rumah ibadah kau berdoa seperti orang munafik di pinggir jalan. Di dalam rumah-rumah ibadah, jangan di pinggir jalan. Dan apabila kamu berdoa, loh iya, mana sekarang pertanyaannya, mana sekarang saya minta. Sekarang saya minta, mana ajaran Yesus memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Tunjukkan. Nanti saya kasih dulu ayatnya. Berarti jelas ya. Oke, berarti jelas. Oke, yang kedua Bang. Yang kedua, siapa yang mengajarkan memerintahkan kalian mati pakai jas? Pertanyaanku aneh-aneh. Loh kok aneh-aneh? Itu ajaran kan? Saya tanya siapa memerintahkan kalian pakai kapan, tunjukkan dalilnya. Ada bos, ada. Dalilnya di Al-Quran. Tunjukkan datanya di mana Yesus memerintahkan mengajarkan kalian mati pakai jas. Silakan. Karena tradisi jauh orang Arab pakai kapan sebelum dunia Islam. Saya tanya dulu. Tunjukkan dalilnya di Al-Quran. Jelas ya. Ayat Matius 7 itu berarti ditujukan untuk seluruh umat Kristen. Seluruh umat Kristen bos. Jelas ya. Pertanyaan seperti itu. Baik, kapan tunjukkan, karena sebelum pra-Islam orang Arab sudah punya tradisi. Saya tanya, Yesus mati pakai jas atau pakai kain lenan? Ya, di luar Yesus mati pakai jas atau kain lenan? Pakai bolak-balik seperti itu. Saya tanya, Yesus matinya pakai kain kapan, kain lenan atau pakai jas? Saya tanya dalilnya di mana Pak? Kenapa balik lagi nanya? Ini kan tadi sesuai kita puji. Kenapa? Tradisi orang Arab sebelum pra-Islam. Kenapa bos? Saya tanya mana? Berarti jelas ya. Di Matius 7:21 itu artinya ayat itu ditujukan kepada seluruh umat Kristen. Pertanyaan seperti jelas itu. Ya. Jelas ya. Yang jelas Yesus berkata, aku jalan hidup dan kebenaran, tiada seorang pun sampai ke surga. Tadi Anda sudah mengatakan kita komitmen. Berarti tadi ayat di Matius 7:21 itu Anda mengatakan Yesus yang berani berkata demikian. Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, ya. Itu tadi ayatnya. Sabar. Kita komitmen bicara bos. Tadi Anda mengatakan ayat itu memang benar ya, tetapi itu ayat ditujukan kepada umat Kristen yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku, engkau adalah pembuat kejahatan. Nah pertanyaannya, apakah ada Yesus mengajarkan memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Pertama, apakah ada Yesus mengajarkan kalian mati pakai jas? Apakah kalian sunat? Yesus sunat, kalian sunat? Udah 3 nih. Jadi mana ajaran Yesus yang kalian ikutkan? Berarti itu tujukan untuk kalian semua. Jelas ya? Sekarang jelas begini, ya? Saya tanya balik. Anda sunat, coba dalil di Al-Quran soal sunat. Ada. Anda punya handphone 2. Silakan. Di surah Al-Masad ayat 25. Silakan buka. Coba saya baca. Buka. Surah Al-Masad ayat 25. Silakan. Al-Masad. Ya, Al-Masad ayat 25. Al-Masad. Bukan Masa, Al-Masad.
Al-Masah 25, ayo. Ya oke, saya bacakan. Al-Masah 2. Surah. Oke, tunggu dulu ya. Aduh, pecah piringnya lu. Piringku lagi pecah itu ya, kurang ajar kok ya. Yang ngasih piring yang cukup pecahkan tiap hari. Itu seperti kau piring, hancur piring ini dibuat. Aduh, mak marah bini aku pecah piring. Aduh, mak lama kali pun cari surah Al-Masad 2 aja, pecah piring kau nih. Piring hancur piringku tuh ya, habis piringku. Aduh, mak hancur piring udah. Mati lah kita lama kali. Al-Masad. Aduh, lama kali ya. Mas itu apa, bacakan lah kalau dapat, saya lagi cari juga kan nih. Ku bacakan. Tabat yada abi lahabi wa tab ma akhna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Masad. Ya, maksudnya. Kok begini nih, al-masab apa al-masa masad apa? Aduh mak masad dah apa? Aduh mak ayat 25 masad apa masak? Masak siapa yang mau masak? Ada siapa pula ada masak memasak sini macam resep masakan aja. Masad apa masak? Ya lo jelas dong. Aduh masad gimana sih? Masad gimana masak apa Bang Blender? Al-Masad. Oh iya al-masad ya itulah. Ayatnya berapa tuh? Tanya lagi ayat berapa? Dibantu ayat 25 ya supaya yang 25 ayat ke-25. Iya, coba. 25 enggak ada. Enggak sampai 25. Lah, kok enggak ada? Kok ada cuma 5 doang. Masa? Suratnya cuma 5 doang ayatnya. Enggak ada 25. Allah. S-nya double, Al-Mas, S-nya double. Aduh mak. Oh Al-Masad. Oh iya. Nah, ini kan nggak ada ya. Kok susah dapat? Nggak ada Bang Ando. Nggak ada. Bukan belum dapat. Ayatnya memang dapat itu. S-nya double lah, S-nya double. Al-Masad dia D-nya ditekan dia. Ada tanda kutip Masad gitu. Blender tadi, jadi mereka ini diusir dari neraka. Jadi buat apa mereka joget-joget di gereja? Makanya peningit. Iya kan percuma, selama ini kan udah bayar persepuluhan loh padahal itu. Iya, untung kan pendetanya. Gak usah jemaatnya masuk neraka itu kan. Gak usah bikin framing lah, nggak enak lah kan. Kalau cuma ngebuka. Enggak tadi kan gini. Jangan enggak tadi kan bilang diusir. Kalau Yesus yang ngusir kan jelas kan, diusir dari mana? Dari surga lah. Yesus kan naik surga. Kalian diusir ke mana? Surga kan masih lawannya neraka ya Bang Blender. Iya, bingung saya. Ya Blend. Coba cari sendiri dulu. Blender kalau di neraka kira-kira mereka diapain kira-kira Blend? Dibakar di sisa sama ngaruh. Waduh mau. Masuk. Kok iblis ketawa-ketawa. Kena tipu kok sama gua kan. Habis disuruh nungging. Lucifer disuruh yang pantat. Jadi kayak gitu. Aduh, serak lah. Yesus bilang yang berbuat namaku ya, mengusir setan. Demi nama Yesus, demi Yesus. Siapa itu? Ya, mereka lah. Oh, Karesteng. Kok susah Pak? Berarti aduh ngeri juga ya buat jahat ya. Aduh ya. Ketemu belum? Pasti saya nggak jadi. Ketemu belum?
Nggak jadilah saya kalau ini nggak mau belajar Kristen lah. Kalau begitu Blender aku takut lah. Ya, yang pendengar lainnya dibantu. Terus gimana Blender itu kalau udah di neraka kira-kira kekal di sana? Iya, salah satunya nantilah ketika Andoni mau ngomong, aduh tolong Almasad, kata dia. Ya Allah, ya. Kasihan ya. Padahal udah ngundang ini loh, organ piano tunggal apa sih itu. Gimana di gereja itu? Tunggu dulu ya, di iman Kristen yang menjadi hakim hari kiamat adalah Yesus. Di iman kalian terserah. Yang menjadi hakim di hari kiamat adalah Yesus turun ke dunia. Itu di iman Islam ya terserah. Apa Yesus gak jadi hakim loh. Jadi hakim di hari kiamat adalah Yesus. Jadi dia sendiri jadi Yesus hakim. ngomong loh nggak akan jadi hakim kok ditambah akan sih. Datang kedua kalinya ke dunia menjadi hakim. Yesus bilang tidak akan menjadi hakim. Nah saya tanya dalam Islam siapa? Anggur. Apakah Isa? Iya Bang. Yesus dia di prank. Dia itu di prank Pak Anggur. Iya saya dia bilang kan Yesus datang kedua kalinya. Kan dia udah datang kedua kalinya waktu itu. Iya kata Paulus. Mau datang kapan lagi? Nggak jadi datang lagi. Hakim di hari kiamat Yesus itu jadi tidak gini. bisa. Kalau kalian punya lihat ini nih. Terserah lah. Itu pakai data ya. Nggak dapat tuh. Masa kok susah dapatnya? Dapat. Coba di sini ya. Sini ya, dilihat ya. Coba ini ya. Nih, mana Yesus jadi hakim? Mana Yesus jadi hakim? Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus ya, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kenapa? Mana Al-Masa dicari lah. Ini lo lihat ya. Yesus tidak untuk menghakimi loh, bukan untuk menghakimi loh. Kamu kalau ini loh, baca Yohanes 3 nomor 17. Kamu saya tunjukkan ayatnya nanti. Yohanes 3 nomor 17. Saya baca ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Nah ini bukan untuk menghakimi loh. Kamu ngeprank lagi kamu. Kamu mengutip ayat itu, ya. Lah iya ini. Bukan hanya mengutip ayat itu. Loh, ayat itu, ini Pando. Ayat itu bukan dikutip-kutip, tapi terbaca dan dibaca. Mau satu biji, mau 10 biji, mau 100 biji, ayat itu nggak akan berubah. Gitu ayat loh. lain Anda tidak kutip, makanya saya tunjukkan. Jadi kontra ini palsu gitu. Bukan palsu. Palsu, tipek lagi. Jadi tunjukkan Al-Masa 25. Jadi tadi kalian bilang, sabar dulu. Al-Masa 25 tunjukkan dasar. Kalian kan tadi katanya nanti Yesus akan menghakimi. Tunjukkan dulu deh. Kok nggak dapat? Tadi kata ketemu belum? Tadi katanya menghakimi loh. Yesus sendiri bukan untuk menghakimi dunia loh. Kalian kena prank lagi loh. Nah lah, coba cari dua masa kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad tuh jelas loh menghakimi. Nabi Muhammad itu menghakimi jelas itu. Siapa mau? Tuh, Pando, ditulis tuh ada yang tapping di bawah tuh Al-Masad ayat ini loh. 25. Lihat itu di bawah. Kalau Nabi Muhammad itu menghakimi loh. Kalau Nabi Muhammad itu menghakimi, lihat di An-Nisa ayat 65 dikatakan Muhammad sebagai hakim. Ya ini hakim apa? Ini hakim ini. Nah Yesus, kita lihat Yesus. Bukan untuk, sebab Allah mengutus anaknya Yesus nih ya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Kena prank lagi. Kalau coba Nabi Muhammad kita lihat ya. An-Nisa ayat 65 ya. Al-Quran ya. Al-Quran An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu mereka akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Kena prank. Sedangkan hakim di hari terakhir disebut Isa. Ini loh, ini bukan untuk menghakimi. Kok Isa sih? Yesus. Di mana judulnya Nabi Isa menjadi hakim itu di mana? Yesus. Ya kita bicara Yesus. Kalian Tuhanmu itu.
Di mana coba di kan mana kalian kan mengatakan Yesus ini Tuhan menghakimi. Ternyata di sini Yohanes 3 nomor 17 bukan untuk menghakimi. Jelas loh ini data loh. Itu misi pertama, Pak. Tadi kan gini, tadi kan begini, tadi mengatakan di mana Nabi Muhammad katanya bisa menghakimi. Ini mana? Ini ada 165. Ya saya cek ya. Masat itu tolong cari. Kamu cari Masat dulu lah, kamu nih. Jadi gitu ya saudara-saudara ya. Coba cari. Jadi jelas sekali bahwa ini ya. Jadi kalian tuh kena prank. Kena prank. Nggak ada Yesus menghakimi. Bukan kena. Ya, dan ini juga ya kalau berkata ya. Karena Kristen ini nggak akan masuk surga loh, Bang. Pertama. Yesus Kristen inilah ya, coba ya. Baca dua. Tunggu. Sabar sudah sabar. Diam kau. Kena prank. Lihat di Matius 15:24 ya. Jawab Yesus. Nih, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Bani Israel. Kalian nggak kena prank kalian. Lihat ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya lo ini hanya kepada domba-domba dari hilang dari Bani umat Israel. Kena prank. Baca Kristus akan datang lagi untuk jadi jelas ya. Jadi Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Nah, lalu Kristen ini siapa gitu loh? Yesus akan datang lagi untuk menghakimi orang yang lihat ya, lihat di sini ya, lihat coba di Yohanes 17 ayat 9. Ini 2 Timotius, baca. Lihat baca nih. Lihat aja lo. Yohanes 17:9. Nih saya baca. Lihat, aku datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh itu, makanya baca 2 Timotius. Itu sudah dibatalkan itu oleh Paulus. Dibatalkan. Gimana? Dengan matinya Yesus maka batallah hukum Taurat. Dibatalkan oleh Paulus itu. Untuk menghakimi orang yang sudah dibatalkan oleh Paulus. Jelaskan. Ulah dibatalkan oleh Paulus. Kamu bilang tadi di Al-Quran, di Al-Quran Isa yang hakim terakhir. Kok Isa? Minta tolong Isa. Isa. Ini ya, jadi gini. Lihat ya, kalian ini nggak akan masuk surga. Lihat ya, ini Yesus yang ngomong nih ya, bukan saya ya. Yohanes 17 ayat 9. Kalian masuk neraka loh deh. Lihat. Ini Yohanes nih. Aku berdoa untuk mereka, kepada murid-muridnya. Bukan untuk siapa? Bukan untuk dunia. Yesus akan datang lagi untuk menghakimi. Jelaskan, dengar dulu. Menghakimi orang Israel, bukan orang Karesteng. Dengar. Di sini dengar. Yohanes 17 ayat 9. Kalau di Quran aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka. Terakhir di bukan dunia, dia bilang. Nah, Karesteng Indonesia masuk benar. Ini loh yang jelas. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Milikmu. Lihat, hakim saya beritahu nggak terima. Ini ayatnya. Yesus menghakimi orang Israel. Nggak terima. Yesus menghakimi orang Israel. Berarti kan karena apa? Ini sesuai dengan Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Yesus kan begitu. Ini loh. Ini ayatnya nih. Yesus datang lagi untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Orang Israel, karena di sini yang didoakan orang Israel. Udahlah. Kata pernah lagi. Kalau ketawa begitu, mana Al-Masatku nggak ada. Kalau dapat, coba Pak cari deh. Jadi jangan ada orang. Jadi jangan berharap ya orang Kristen masuk surga nih. Jangan tertolak itu benar. Luar biasa. Karena Yesus ini berdoa untuk Bani Israel loh. Nah, itu kan tafsiranmu itu. Kok tafsir ini baca? Saya ulang ya. Dan dibaptis. Saya ulang ya. Nah, kalau gitu aja.
Saya ulang ya, saya bacakan ya. Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 9. Kalau kau tidak percaya, aku berdoa, lihat dulu, Yesus berdoa loh. Yesus berdoa loh. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jelas loh, Kau percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Hidup bersama saya. Coba dia bilang katanya aku dan Bapa adalah satu. Coba diuraikan aku dan Bapa adalah dalam satu. terang. Jadi gitu ya. Jadi jelas ya bahwa Yesus itu menjadi menghakimi orang mati dan orang itu ayatnya nggak terima. Malah Yesus ini ya melarang ya, lihat murid-muridnya melarang. Yesus melarang mengutus ke-12 rasul nih perikopnya. Yesus mengutus ke-12 rasul ya perikopnya. Saya baca ya. 25 itu mana? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Mana dalilnya sunat? Jadi nggak ada ya. Jadi jangan kita Alkitab. Jadi teman-teman Kristen jangan berharap ya kalau Kristen itu masuk surga. Jangan berharap, karena Yesus itu diutus oleh kepada bangsa Bani Israel ya, bukan kepada bangsa-bangsa ya. Karena Yesus ini dikatakan aku berdoa bukan untuk dunia. Ya, jelas ya, saya sudah tunjukkan ya. Jadi saya tunjukkan ya. Itu baru. Jadi nggak ada tuh Yesus itu masuk. Dalil sunat di Al-Quran itu tunjukkan ya, itu ada. Jadi di sini ya Yesus menyuruh apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa ini maksudnya? Dalil sunat itu di apa ini? Bangsa Israel. Jadi jelas ya, nggak ada lah. Tampilkan di layar biar ku baca, tampilkan. Al-Masad 25 itu dalil sunat, tunjukkan, tampilkan di layar. Ini saya tampilkan ayatnya ya, saya tampilkan. Al-Masad 25 mana? Ini. Apa tidak benar itu omonganmu Al-Masad ayat 25? Enggak berani buka. So kamu cari sendiri lah. Saya juga nyari sendiri ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas ya. Buktikan kan. Jadi yang tadi dalilnya sunnah Al-Masad 25 mana? Ini makanya di sini ya. Ini sini ya. Ini Yesus menghakimi nih. Yesus menghakimi mana ini? Ini hakimi. Soal sunnah di Al-Quran. Itulah sebabnya. Ada. Berarti ada. Kamu cari sendiri. Itu Yesus menghakimi nih. Yesus menghakimi nih apa? Yesus menghakimi apa nih? Tidak berani tampilkan dari situ. Ada. Kita kau tampilkan. Ada. Ada. Sebentar kita tampilkan dulu Al-Masad 25. Jangan kalau kita kau tampilkan bisa. Ada, selalu ada. Gantian nanti habis ini nanti. Biar kau baca. Iya, ini tunjukkan dulu sama Anggur Asam sebentar dulu. Jadi gini ya, jadi Yesus itu sebentar saya pakai data ya. Kita nggak usah framing ya. Jadi Yesus ini diutus kepada Bani Israel ya. Di sini ya. Sebentar dulu, nggak tantrum ini ya. Nah di sini ya, tampilkan di Matius 15 ayat 24. Aku diutus buka kitab suci hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, umat Israel ini siapa? Di sini Kejadian 49:28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, dan ketika ia memberkati mereka dan tiap-tiap orang diberkatinya. Nah, 12 suku ini yang diberkati. Kalian suku mana? 12 suku ini yang diberkati. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. 12 suku ini. Kalian nggak masuk neraka, sumpah bener, saya yakin itu masuk neraka itu. Nah, kita lihat sini ya. Nah, 12 suku ini, 12 suku Israel ini ada di Al-Quran ya, di surat Al-Araf 160 nih, 12 suku nih. Ini jelas ini. Ini berjumlah 12 ini ya. Nah, suku 12 suku nih, 12 suku nih. Ya seperti itu. Jadi Kristen nggak akan masuk ya. Jelas. Nah ini Matius 10:24. Inilah nama ke-12 suku Israel. 12 rasul itu pertama Simon. Nah ini nih yang mengajari ini. 12 ini yang masuk nih. Soal sunnah nggak ada di Al-Quran kan? Nah kemudian nggak ada kan? Kamu ngarang. Kemudian di sini ya. Kamu bilang Al-Masad tapi nggak kau buka Alkitab. Jadi jelas ya di sini Yesus ini tidak masuk tidak untuk Bani Israel ya. Jadi orang-orang Kristen itu percuma ngundang organ piano, joget-joget, cingkrak, kesurupan di gereja, percuma itu. Yakin nggak masuk surga.
di sini ya. 25. Ini dari sini. Pendengar ya, dia tadi bilang soal, saya bertanya, dia bilang Al-Masad tolong buka. Alkitab dia buka, kenapa nggak bisa dibuka? Iya karena kalau aku nunjukkan gitu loh. Bacakanlah Alkitab. Jadi di sini tuh Yesus itu memang kalau nih ya. Di Al-Masad buka, baca. Ya kalian buka lah. Ada itu, saya pernah baca kok. Benar omonganmu. Ya. Jadi Yesus tanya, mana dalilnya? Ya, jadi jelas ya Yesus itu bukan Tuhan ya. Kok nggak dapat? Coba buktikan. Ada. Jangan buka Alkitab bisa. Ini dulu nggak bisa. Ada. Ini dulu. Ini sebentar ya. Saya ajari ya. Di sini tadi dikatakan oleh Bang Blender ya, ayat apa ya tadi? Oh ini ya, Matius 21 di sini ya. Tadi konteksnya bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus disunat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu bilang tadi dalil sunat. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Tidak ada dalil di Al-Qurannya. Nah, kemudian Yesus bilang ya, ngelak buka. Pada yang terakhir aku berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan di Al-Quran. Bukan yang bernubuat kepada demi nama Tuhan Yesus, demi Tuhan Yesus. Bukan. Yesus bilang, kamu sekalian Kristen, kamu sekalian Kristen pembuat kejahatan. Ini Yesus yang ngomong loh. Kamu sekalian Kristen pembuat kejahatan. Maryam ayat 71. Ada loh orang pun yang tidak mendatangi neraka. Maryam jadi itu jelas ya. Allah. Jadi sini apa Yesus bilang? 71 tidak ada seorang pun aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, masuk neraka kalian. Pasti. Maryam 71 tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Udah. Ini Yesus bilang apa ya? Yesus bilang ya. Buat kalian. Nih, aja kan. Lihat Yesus bilang ya. Percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan-peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Naik ke surga, Bu. Nih, Yesus yang ngomong. Percuma katanya. Mereka menyembah aku sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah peraturanku. Oke, kita baca ini ya. Orang hidup jelas. Sia-sialah mereka menyembah aku karena mereka itu mengajarkan hukum akal-akalan manusia. Ada sosok yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Maryam 71 tidak ada. Dan sia-sia mereka menyembah aku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Nih loh. Di Matius sudah jelas loh. Di Matius mendatangi neraka Maryam 71. Jadi jelas loh ya. Jadi percuma kita pakai data di Markus. Sekarang di Markus kita lihat di Markus ya. Ngomong. Sia-sia mereka menyembah aku karena mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai ajaran loh. 25 Al-Masad 25 pun jelas loh ini. Tidak masalah sunat. Jadi masuk neraka kalian ini. Masuk neraka loh. Mana dalilnya enggak? Nah ini datanya. Ini di Markus saya baca ya. Sia-sia mereka menyembah aku karena mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai ajaran. Tanya dalil sunat, sunat, dalilnya. Kita pakai data lagi ya. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Kita lagi ya. Al-Masad 25 saya cari nggak ada. Nah Yesus itu menangis loh di sini sampai nangis ya. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan menyembah loh. Ini Yesus menyembah loh kecuali melalui aku. Wah. Ini Yesus nyembah loh ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Nyata kan? Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap. Nangis loh Yesus, nangis loh. Ini ada tulisannya loh, nangis. Ngapain kamu retok? Ini Yesus nangis loh. Kamu ngoceh tadi masalah sunat. Ini di Ibrani 5 ayat 7 loh. Gak berani buka. Coba lihat Ibrani 5 7. Berarti gak benar omonganmu. Dalam hidup jadi ini Bible ini gak benar kah? Berarti takiyah kamu ya, takiyah. Masa ini bilang takiyah ini? Saya baca loh, saya baca ya. Ini Ibrani 5 ayat 7. Anda bilang dalil sunat dalam hidupnya buka. Sebagai manusia ia telah mempersembahkan. Menyembah loh Yesus ini, menyembah loh ini.
Tadi kamu jawab dalil sunat di Al-Masad. Doa dan Al-Masad tadi saya nomor 25 sudah ayat 25 dengan ratap tangis. Kau bilang congor, aduh Blender dibilang congor, kurang ajar Blender. Di Al-Quran Anda mengelak. Masa kau bilang ini lihat ya. Ada tunjukkan cepat-cepat. Kalau Anda pasti tunjukkan. Tadi dalil sunat ada di Al-Masad. Jadi saya cari-cari nggak ada. Ini Yesus nyembah siapa ini? Ini Yesus nyembah siapa ini? Anda buka-buka. Ando ini Yesus nyembah siapa ini? Ini jangan Yesus nyembah siapa? Kalau ada dalilnya pasti Anda buka. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan. Nah, sembah siapa nih Yesus? Saya sudah bacakan, cari-cari dalil sunat. Kau bilang mana? Ada. Kau nggak bisa baca. Apa yang kau ketik? Apa yang kau ketik? Apa yang kau ketik tadi? Buktikan masa ayat 25. Apa yang kau ketik? Coba sebutkan. Apa yang kau ketik? Buktikan. Al spasi terus apa lagi coba tulisannya? Dia bilang tadi Al-Masad ayat 25. Ya coba apa yang diketik? Apa yang diketik berkutuntun? Apa yang diketik? Apa yang diketik? Bacakanlah. Iya tadi apa yang diketik? Gimana sih? Tadi dalil sunat di Al-Quran apa? Iya, S-nya double enggak? Al-Masad itu tulisannya double enggak? Coba tampilkan dulu. Aduh apa yang tapi kau tadi cari? Kau bilang nggak ada. Apa yang kau ketik? Kalau ada pasti dia tampilkan. Ya, iya, yang kau ketik itu apa? Mana tahu salah. Loh, yang kau ketik itu. Coba buktikan yang kau bilang itu. Iya, yang kau ketik itu tadi apa? Al-Masad tulisannya kayak mana? Pasti Anda tampilkan. Kayak mana tulisannya? Ayat Alkitab pun udah kau. Iya, tulisannya kayak mana loh? Ya terserah kamu apa yang penting. Cuman berarti nggak kau cari, nggak kau cari berarti. Cuman ini. Berarti tidak ada. Kalau berarti ada pasti buru-buru ditampilkan. Berarti kau nggak kau cari. Berarti nggak kau cari. Tapi kau bilang udah kau cari. Ada kau bilang nggak ada. Kau bilang berarti kau nggak nyari, nipu kan? Ini nipu. Ada nggak? Makanya apa yang kau ketik? Apa yang kau ketik? Kalau ada buktikan, tampilkan. Iya, apa yang berarti kau nggak nyari loh? Kau nggak nyari loh. Kau berarti nggak nyari. Ya sekarang tadi apa yang kau ketik? Pertanyaannya apa yang kau ketik? Katanya kau aja pun nggak nyari, kenapa kau bilang berani nggak ada? Soal sunat ada. Kenapa kau berani mengatakan tidak ada? Sedangkan kau tidak mengetik. Tampilkan dong. Sekarang udah kau ketik nggak? Kau ketik nggak tadi? Tampilkan saja. Kau ketik nggak? Pertanyaan aku, kau ketik nggak? Ada nggak? Kau ketik nggak tadi? Kau ketik nggak? Kalau ada Anda pasti buru-buru. Kau ketik nggak? Pertanyaan aku, kau ketik nggak tadi? Kalau ada pasti buru-buru nih. Iya, makanya kau ketik atau tidak?